Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar al-azizil ghaffar, khalaqal laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabafungallahu ta'ala fa angkaki mancaji si puluh-puluh rilalak bola. Jika bukan karena nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman dan Islam, maka mustahil kita ada di tempat yang sangat mulia. Maka oleh karena itu hadirin, tak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tingkatkan. Nareko yang kalingi sunna Nabi ta'itafku as-salawat. Pada misalnya ibu-ibu selesai mana jamak-jamak para lutak kebulai, kemudian ada waktu yang kosong, alangkah indahnya diisi dengan salam. Begitupun dengan Bapak, tatkala urusan penting di kantor atau di sawah atau di mana dunia pekerjaan kita ada waktu yang luang, maka indahnya diisi dengan memperbanyak mengirimkan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua poin yang terlebih dahulu ingin saya sampaikan. Nomor di pangku, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi datang terlambat. Jadi tadi saya khutbah di Masjid Puncak, di masjidnya Haji Ahmad. Jadi perjalanan ke sini itu memakan waktu. Napa ya kasih temak bicara, napa macam bawa. Jadi hati-hati sekali. Jadi saya terlambat, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, jazakumullahu khairan jasa atas undangan ini. Saya sangat merasa terhormat bisa hadir, berdiri, ditakdirkan oleh Allah di hadapan Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan semua insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dua yang kami ingin sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Erona Bitta adalah rahmat untuk alam semesta. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pamaselop Erona Bitta napa jaji pun Allah ta'ala. Kemudian yang kedua hadirin, Rasulullah juga adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutup dari para nabi dan rasul. Maka oleh karena itu berbahagialah kita, bersyukurlah kita sehingga menjadi umat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kami ingin sampaikan 3 hikmah maulid.
Semoga dengan 3 hikmah ini mampu menambah cinta kita, kerinduan kita, dan senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan Pak, acara Maulid ini jangan hanya sebagai formalitas semata. Kita adakan acara, kita kumpul, kemudian seperti ini, seperti itu. Tapi yang terpenting ada hikmah yang kita petik dari momentum peringatan Maulid Nabiullah Muhammad 1444 Hijriah. Baik, hikmah yang pertama Bapak Ibu sekalian, di momentum Maulid ini mari kita meningkatkan interaksi dengan membaca Al-Quran. Ipamegai baca Al-Quran malabik. Karena ini kitab yang melekat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tingkatkan interaksi. Di dalam hadis yang sahih hadirin, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, maka dia Nabi ta'ala aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, lam mim harfun, wa mimun harf. Jadi nareko baca Al-Quran malabik ke Bapak Ibu sekalian. Bukan alif lam mim 10 pahala, tapi setiap huruf dari Al-Quran 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah ruginya orang yang sehari Pak Bu dia baca Al-Quran malabik, dia melewatkan begitu pahala yang melimpah yang Allah sediakan untuk kita. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran ini hadirin, jika kita dekat dengannya, maka pasti kita akan mendapatkan kemuliaan. Contoh Bu, Evanoi Al-Quran malabika Oko kota Makkah dan Madinah. Maka Makkah dan Madinah menjadi haramain, 2 tanah suci yang tidak akan diinjak oleh Dajjal laknatullah alaih sampai berakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Kemudian Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Anbiya, hari yang terbaik yang kita tunaikan saat ini. Alhamdulillah. Nasabah mage, nasabah okore pertama, levano korang malabika. Dan demi Allah hadirin, Al-Quran diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diberikan predikat Habiballah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap yang melekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Mafakotoy robupa nareko ere wija-wija tak kami natopoji torapiri wiako korang malapik. Masukkan anak kita di sekolah-sekolah agama. Masukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang cinta dengan Al-Quran, di TPA, di pesantren, agar anak-anak itu bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran dan insya Allah berbakti kepada kedua orang tua. Saya berikan analogi ke Bu. Nariko misalnya tangaban nih Bu, eronangi wija-wijata angke kasih moto. Kemudian ambil air wudhu, kemudian dia menunaikan salat sunnah tahajud, dan ibu antara tidur dengan tidak tidur. Maring kali ngamopi do cerita, ketika dia sudah salam ke kanan dan salam ke kiri, kemudian dia mengangkat tangannya dan ibu masih mendengarkan anak itu, kemudian keluar dari lisan anak itu doa yang sangat luar biasa, yakni Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu investasi mahal. Angkaro anak tak tua mopi nak kiringan ni adwangan mafekko kode gada. Bagaimana untuk mendapatkan anak yang seperti itu? Maka salah satu caranya hadirin dan yang paling utama, dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Baca lagi siwak ramalan. Masih masuk, masih banyak sekarang pesantren, TPA, atau pondok-pondok tahfiz. Kita tempatkan di sana hadir.
agar anak itu bisa memberikan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia, dan spesial kata Allah wahudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kasih di penelitian ini dilakukan di Jepang dan ini terbukti. Orang itu Jepang ibu, dia itu sangat disiplin, bapak ibu sekalian. Ketika dia diperintahkan datang ke kantor jam 7, maka sebelum jam 7 dia sudah pasti ada di tempat itu. Karena motto orang Jepang, time is money. Waktu adalah uang. Saking disiplin. Tapi apa yang terjadi hadirin tatkala mereka melakukan sesuatu kemudian gagal, kemudian satu sifat yang mereka lakukan yaitu membunuh dirinya karena malu. Masir. Jadi matandre siri ke Jepang. Beda ke Kamputan atau Nagarata. Dia nama tandre siri, matandre lak dan jadi makurasir. Ada yang korupsi masih bahagia, masih bangga. Ada yang melakukan perzinahan, masih dipajang di kamera dan dia tersenyum dengan itu. Innalillah. Jadi ini yang terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika orang-orang Jepang yang stres ini Bu dikumpulkan. Paring kelengai korang malam Allah, apa yang terjadi? Orang-orang yang tadi ingin hendak membunuh dirinya kemudian berubah pikiran karena merasakan ketenangan hati dengan mendengarkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukjizat daripada Al-Qur'an. Maka oleh karena itu hadirin, barang siapa yang menjauhi Al-Qur'an, maka yakin dan pasti hidupnya tidak akan mendapatkan ketentraman meskipun dia memiliki apa yang orang bangga-banggakan di atas dunia ini. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Al-Quran, meskipun di mata manusia dia miskin, di mata manusia dia rendah, di mata manusia diremehkan, tapi karena dia dekat dengan Al-Quran, maka demi Allah saya sampaikan, dia pasti akan dihormati di dunia, dan kelak di akhirat Allah dia akan menjadi orang yang spesial, yang akan diberikan syurga sampai hafalan Al-Quran. Itulah orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka hikmah yang pertama Bu, Pak, mari kita menambah interaksi dengan Al-Quran. Mege baca Al-Quran malam dikta. Kemudian kita ajarkan kepada anak yang kita cintai itu, agar anak itu pun mendapatkan kemuliaan dan tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua dari momentum Maulid ini yang wajib kita petik hikmahnya, yakni memperbanyak salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya ingin memberikan analogi kamu, Pak. Apa dek je nak cek dekotomi rapa Bu di degal ko kani aku mirapa. Degal ko kani saya yakin tidak ada di sini, dia rapan dia. Ketika dia undang caya-caya Bu, Masya Allah. Kemudian dia menyanyi lagu 4. Maria, satu lagu itu minimal 5 menit. Jadi kopa lagu 20 menit. Dia bahagia menyanyi, bergoyang dengan pasangan. Masya Allah. Tapi tatkala dalam sehari dia lupa mengucapkan atau memperbanyak, menghayati, mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ini tanda bahwa cinta kita kepada Rasulullah masih hanya di lisan saja. Dek panal tuku atita, belum sampai ke dalam sanubari. Karena orang yang sudah sampai salawatnya di dalam sanubariknya hadirin, meskipun apa yang ia lakukan, maka ia akan memperbanyak mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Mengapa kita mesti bersalawat? Pertama, nasabah parentana pengataan di surah Al-Ahzab ayat 56. Maka dia pun Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukankah kaidah dalam Al-Quran sami'na wa ata'na? Jadi mengapa kita mesti berselawat? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, mengapa kita mesti bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Makanya Nabi taman shalla alaiha wahidan sallallahu alaihi bi asyri. Barang siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya hadir. Allah lundra apa Eka cicengi masalah na salawat kikipung Allah Ta'ala ikasabtu. Apa makna salawat Allah hadir? Maka ditafsirkan di surah Al-Ahzab di ayat 43-nya. Aga nasab pengataan liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi makna salawat na pengataan dia akan tarik kita atau akan mendorong kita dari galap ke terang mendarang. Batuan nareka ipak basa ogi bapak ibu sekalian na palomolomoi tua-tua dinot. Jadi orang yang rajin bersalawat itu akan indah hidup, akan mudah hidup. Misal Pak makat dokat dari sana benet asalawaka kita, insyaallah akan berubah. Nareka pura ki masalawa na demo pa na makanja atin na to selesis. Tapi insyaallah akan berubah hadir. Begitupun ketika anak kita pergi mencari ilmu, kita kirimkan salawat, minta asbab dari salawat itu agar anak kita dimudahkan mendapat ilmu, kemudian nafi'ah, bermanfaat ilmunya dan penuh dengan keberkahan. Perbanyak salawat hadir. Mengapa? Karena ini adalah tanda bahwa kita ini adalah umat Rasulullah. Bukan hanya kemuliaan itu yang kita ingin dapatkan, karena memang kita umat Rasulullah, maka kita memperbanyak salawat kita. Gampang untuk diucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hikmah yang kedua hadirin, mari kita memperbanyak mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir hadirin, hikmah maulid yang ketiga yang kami ingin sampaikan, yakni mari di momentum maulid ini lupa kita mengikuti akhlak dari Rasulullah alaihi wasallam. Ya curi renangi kedo-kedo nabi. Contoh bu, iya talo yang kemana makna, burai yang kemakna, erosoko tak buat yang kemana makna. Telur ini bukan lapisannya 3. Ada kulit, ada putih, ada kuning. Maknanya adalah iman, Islam, dan ihsan. Batuan na aga narekoma ipak basa ogi epa masa era tepat. Itu makna dari telur yang kita bawa. Kemudian sokoy akabuai bu, kan itu saling mengeratkan. Mak dekke, maka asak dekkena. Apa pesannya hadirin? Mari kita saling menghormati satu sama lain. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Dan tidak ada yang saling membenci satu sama lain. Bukankah orang Islam itu semua bersaudara hadirin? Maka saya sering menyampaikan seperti ini. Misal engkau maka daerah je maulid bid'ah aja na tolayani. Memperingati maulid itu bid'ah tanak bawani. Tok daperi, tok kata ni ulunna, tok bacangi salawat, tok warung isaran, supaya maringarna. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara orang yang beriman. Apakah antum warga persyarikatan Muhammadiyah Nahdiyin, saudara kami Nahdlatul Ulama, Wahda Al-Islamiyah Al-Irsyad, Al-Islamiyah Jamaah Ta'bid. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua bersaudara. Jangan sampai karena ikhtilaf ringan seperti ini yang memiliki dalil masing-masing, kemudian kita saling membenci satu sama lain. Mari kita saling menghormati. Tetapi yang kami ingin sampaikan, mari kita implementasikan dari pesan erosokoe nangi takabwa itu. Agar pesan nasokota bu, mari kita saling mendoakan, menghargai, kemudian saling membantu antara bertetangga, antara saudara seiman kita, bahkan bukan seiman kita atau saudara sebangsa kita. Mari kita saling membantu. Jadi oleh karena itu hadirin, maka Nabi ta khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir ini,
saya ingin memberikan amalan berupa yaitu kasih oleh-oleh atas pertemuan kita di tempat yang sangat mubarakah ini. Perhatikan, amalan pertama yang saya ingin berikan Bu, ini membaca salawat. Perhatikan, saya mohon tenang. Kata para ulama dan berdasarkan hadis yang sahih, barang siapa yang membaca salawat 100 kali di pagi hari, kemudian 100 kali di petang hari, maka apa kata Rasulullah? 30 hajat dunianya akan dikabulkan oleh Allah, kemudian 70 hajat akhiratnya akan dikabulkan oleh Allah. Saratu nariko ele, saratu nariko tame patawannya. Tapi caranya seperti ini. Baca jolo innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita baca 100 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Pagi Bu, kofura ki masuk pada subuh, napa narek kofura ki masuk pada maghrib. Tallupulo elolino tak nalengi punga ta'ala, dan insyaallah 70 yang besar itu akan Allah persiapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan istiqamah. Kemudian amalan yang kedua Bu, ada yang 3 oleh-oleh yang saya bawa Bu. Yang kedua ini terkait amalan Al-Qur'an. Maka dia Nabi ta'man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamut, kata Rasulullah. Aga batuan. Maka dia Nabi tak niga tau baca ayat kursi itu. Satu surah di surah Al-Baqarah, satu ayat di surah Al-Baqarah. Cek dia ada misi di bisa ayatul kursi, dan insyaallah kita hafal sama. Akhirnya Nabi tak niga tau tu dibaca maktubatin istiqamah mananungan ayat kursi nareko purai masumpaja wajib, masumpaja perlu. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya dan untuk masuk ke dalam syurga illa yamut, kecuali kematian. Maka ini Bu, dinasihatkan dari guru saya langsung. Jadi ilak birang itu baca Bu, daripada subhanallah walhamdulillah nareko dek nama lampi waktu nariko maseka ki misalnya pura ki mak berejama masum paja parallu kita baca astagfirullah 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kami Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian baca ayat kursi nariko dek nama mega waktu. Jangan baca dulu yang lain, baca dulu ayat kursi, karena subhanallah walhamdulillah sementara jalan kita bisa baca, di atas kendaraan kita bisa baca, tapi ini melekat dengan sudahnya sholat wajib yang kita tunaikan. Itu nasihat dari guru kami. Barang siapa yang istiqamah membaca itu, narik kopure masuk pada paralu, dek gaga, lawai, mutama, filal surga napung Allah Ta'ala, kecuali kematian hadir. Kemudian oleh-oleh yang ketiga yang saya bawa Bu, Pak, Tabe, guruku tamataku malam dika, sini nasalah surat kongke hadir, masih terkait amalan Al-Quran hadirin, dan kita insyaallah sudah tahu uparingar langan insyaallah banyak. Apa amalan itu? Membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Jadi kata Rasulullah, man qara'a tabaraka fi kulli lailin, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, boleh setelah maghrib dan boleh setelah isya, tapi kata para ulama lebih afdal setelah isya, maka kelak di akhirat surah Al-Mulk ini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksa Allah agar kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nalengi syafaat makasa. Maka saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, seninna salakum ke adil. Jangan lepas membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk di malam hari, agar insya Allah kelak di akhirat dia datang untuk memaksa Allah, artinya memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih tahu oleh lo bawa Bu. Jadi yang pertama tadi kita baca
Salawat 100 kali di pagi hari setelah maghrib, di malam hari juga 100, tapi diawali dengan surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu fi akhiri ayat. Kemudian yang kedua tadi kami sampaikan narekopura ki masuk pada para lu mak berejam agak atau celale tak kobolata jika barang puan ajalal talu kasih baca ayat kursi. Karena itu insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah. Kemudian terakhir oleh-oleh dari kami, jangan lepaskan lisan ini membaca surat Tabarak atau surah Al-Mulk fi kulli lailin, setiap malam, agar insya Allah Allah ridha, dan itu keridhaan Allah menyebabkan kita menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, temataku malabika sinin nasal surat kongke hadirin. Sebagai kesimpulan dari hikmah maulid yang singkat ini, yang pertama, mari di momentum maulid 1444 Hijriah ini, Bu, kita menambahkan cinta dan interaksi dengan Al-Quranil Karim. Kemudian yang kedua, mari di momentum maulid ini kita memperbanyak mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, biarkan dapat barakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina 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 Muhammad. Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini yang sempat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga dengan ini kita mendapatkan keberkahan dari perayaan atau peringatan Maulid yang kita tunaikan untuk memperbanyak cinta kita kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.